Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman Sobat LTS semua. Kembali lagi dengan sesi program Law Battle. Kali ini sudah memasuki Law Battle edisi keempat, tidak terasa. Dan teman-teman pesertanya juga terus berbeda-beda. Untuk pertama, silakan perkenalkan dulu teman-teman. Di sini ada Andini Oktahriani dan Thea. Mungkin Andini silakan perkenalan di awal. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andini Oktahriani. Saya mahasiswa semester 5 dari Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Terima kasih. Thea, silakan diperkenalkan, Thea. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Thea dari Unika Sugeja Pranoto dan sekarang saya sedang menempuh di semester 3. Terima kasih. Sebelum kita mulai, aku akan bacakan dulu ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, peserta menyiapkan kertas atau papan tulis dan spidol. Yang kedua, waktu menjawab selama 15 detik untuk setiap pertanyaan. Dan yang terakhir, dilarang berdiskusi mengenai jawaban dengan orang lain, baik teman-teman yang ada di sekitar maupun melihat gadget teman-teman masing-masing. Baik, langsung saja kita mulai pertanyaannya. Baik, soal pertama. Sebutkan 4 jenis kejahatan luar biasa yang ada di dalam hukum pidana internasional. Waktu 15 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, silakan diangkat jawabannya. Oke, Okta jawab apa tuh? Cuman genosida. Tia, jawaban apa? Aku genosida, pelanggaran HAM berat, perang, dan teroris, Kak. Baik, sebenarnya teman-teman udah benar semua, ada beberapa jawaban yang betul, tapi jawaban yang fullnya adalah genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, perang, dan agresi. Oke, pertanyaan kedua, ayo disiapkan. Sebutkan 3 cara penetapan status kewarganegaraan oleh seseorang. Waktu 15 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, silakan diangkat jawabannya. Aku nggak tahu, aku lupa jawab. Teh, apa jawabannya? Aku pembuatan KTP dan naturalisme, Kak. Baru, jawabannya itu adalah ius sanguinis, ius soli, dan naturalisasi. Oke. Pada ingat, ius sanguinis itu adalah keturunan atau kewarganegaraan seseorang mengikuti orang tuanya. Ius soli, kewarganegaraan seseorang mengikuti tempat kelahirannya, dan naturalisasi adalah kewarganegaraan seseorang diperoleh dari ketetapan atau perbuatan secara hukum untuk mendapatkan kewarganegaraan secara sah. Oke, itu ya teman-teman ya. Pertanyaan ketiga, The Universal Declaration of Human Rights merupakan piagam PBB yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia menjadi undang-undang apa? 5, 4, 3, 2, 1. Ayo, angkat jawabannya. Udah jawab, ICC. Kayak apa tuh? Aku jawab Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Pak. Iya, betul sekali. Jadi, piagam PBB yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia menjadi undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Lanjut ke soal keempat. Sebutkan 2 jenis perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sering digunakan. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, silakan diangkat jawabannya. Okta, apa tuh? PKWT. PKWT dan PKWTT. Tea? PKWT dan PKWTT, Kak. Ya, betul teman-teman. Jadi ada 2, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan, nah itu mengatur perjanjian kerja dengan waktu tertentu dan tidak tertentu. Gitu ya. Ke soal nomor 5. Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja dalam sebuah perusahaan merupakan pengertian dari 5, 4, 3, 2,
1. Silakan diangkat. Nggak tahu. Ya, T apa? Aku konflik, Kak. Ya, kalau ada pertentangan berarti ada konflik gitu ya. Ya, jawabannya adalah perselisihan hubungan industrial. Ya, jadi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu dibagi menjadi 4, yaitu ada perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja. Jadi, pertanyaan tadi jawabannya adalah perselisihan hubungan industrial. Next, nah ini beda lagi nih, genre yang ke-6. Dalam perkawinan terdapat 2 macam harta perkawinan. Apa saja? 5, 4, 3, 2, 1. Yuk, diangkat yuk. Harta bersama, harta pribadi. T apa? Harta gabungan dan harta sendiri, Kak. Harta gabungan dan harta sendiri. Bener nggak ya? Perkawinan itu ada 2 macam harta perkawinan. Yang pertama, ada harta bawaan atau harta asal kita sendiri. Yang kedua adalah harta bersama. Jadi di dalam perkawinan itu terdapat 2 macam harta perkawinan ya teman-teman ya. Berarti ada harta bawaan, itu harta yang diperoleh oleh suami atau istri sebelum mereka menikah, bisa berbentuk hibah atau warisan gitu. Dan harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan berlangsung. Gitu. Pertanyaan nomor 7. Berapa batas umur minimal untuk menikah yang baru bagi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan? Ya, 5, 4, 3, 2, 1. 17 tahun, ya? 19 dengan dampingan orang tua, Kak. 19 tahun dengan pendampingan orang tua. Mendekati benar sebenarnya. Jadi di undang-undang yang baru, ya, itu batas minimalnya dinaikin gitu. Jadinya 19 tahun lah untuk kedua-duanya. Sebelumnya, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, batas umur menikah adalah 16 tahun. Lalu ketentuan itu diubah gitu. Jadi 19 tahun lah kedua-duanya. Gitu ya teman-teman. Itu untuk yang perempuan. Jadi sekarang baik laki-laki dan perempuan itu sudah sama 19 tahun. Jadi bagi yang 17 tahun ini tolong ditahan-tahan dulu ya. Nah, tunggu 2 tahun lagi baru udah nikah. Soal ke-8, sebutkan 3 alternatif upaya menyelesaikan persengketaan tata usaha negara. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan diangkat teman-teman. Apa tuh? Bacain, tolong. Andini dulu. Mediasi, arbitrasi, satu lagi konsolidasi. Ya. Upaya administratif, banding, pengadilan. 2 dong. 3, Kak. Maksudnya habis banding nanti bisa naik lagi ke MA. Jadi ada 3 nih alternatif upaya menyelesaikan persengketaan tata usaha negara. Yang pertama tadi benar, ada administratif, ada gugatan, dan yang terakhir adalah perdamaian. Pertanyaan nomor 9. Disebut apakah delik yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan? 5, 4, 3, 2, 1. Delik aduan, betul. Ada yang bisa jelasin? Ya, jadi delik aduan itu adalah delik ya yang dapat dituntut apabila ada pengaduan. Nah, delik aduan ini terbagi 2 lagi tuh. Ada delik aduan mutlak dan ada delik aduan relatif. Untuk lebih lengkapnya, silakanlah baca buku masing-masing. Oke? Soal ke-10. Diatur pada pasal berapa pembelaan darurat melampaui batas dalam KUHP? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, silakan diangkat. 49 KUHP. Ya, Tia berapa? Aku belum, Kak. Ya, betul. Jadi pembelaan darurat melampaui batas itu diatur di dalam pasal 9 ayat 2 detailnya dalam KUHP. Soal ke-11. Secara teori kealpaan dibedakan ke dalam 2 macam. Apa tuh? Sebutkan apa saja macamnya. 5,
4, 3, 2, 1. Silakan diangkat. Teh, apa Teh? Yang tidak sepenuhnya disengaja dan yang sengaja, Kak. Iya, Okta apa? Vulva lata sama deposita. Iya. Nah, secara bahasa Indonesianya itu ada 2, kalpan yang disadari dan tidak disadari, gitu ya. Sebenarnya sama teman-teman semua gitu, tapi hanya kalimatnya aja yang berbeda. Soal nomor 12, pemberian uang, komisi, barang, pinjaman tanpa bunga, serta fasilitas lainnya secara cuma-cuma merupakan pengertian dari 5, 4, 3, 2, 1. Diangkat. Kosong. Apa tuh? Tunjangan. Iya, Kak, tunjangan. Ya, jadi jawabannya adalah gratifikasi ya teman-teman ya. Dalam penjelasan dalam pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi itu merupakan sebuah pemberian secara luas terhadap seluruh barang, jasa, atau fasilitas secara cuma-cuma. Namun, tidak semua seluruh gratifikasi ini bermakna negatif. Hanya gratifikasi yang dianggap memberi suap yang berhubungan dengan jabatan seseorang dan bertentangan dengan tugas dan kewajiban seseorang. Soal nomor 13. Bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia diklasifikasikan dalam 7 bentuk. Apa saja bentuk tersebut? Minimal 3. 5, 4, 3, 2, 1. Yuk, diangkat. Apa nih jawabannya? Siapa dulu nih? Okta dulu, boleh. Pemerasan, suap menyuap, satu lagi belum. Belum korupsi gitu maksudnya. Ya, Tea, apa jawabannya Tea? Aku baru 1, Kak. Korupsi uang, Kak. Jadi itu bentuk tindak pidana korupsi itu diklasifikasikan dalam 7 bentuk, gitu ya. Yang pertama itu ada kerugian keuangan negara, kedua suap menyuap, ketiga penggelapan dalam jabatan, keempat, pemerasan, 5, perbuatan curang, 6, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir adalah gratifikasi. Itu ya teman-teman ya. Jadi ada 7 tuh klasifikasi dalam bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia. Pertanyaan nomor 14. Pasal 103 KUHP dikenal sebagai penghubung ketentuan umum yang diatur dalam KUHP dengan undang-undang di luar KUHP. Pasal ini dikenal dengan nama apa? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, diangkat teman-teman. Jawabannya singkat. Tea dulu apa Tea? Belum, Kak. Okta apa Okta? Aku lex spesialis lagi generalis. Lex spesialis, generalis. Jadi jawabannya itu adalah pasal jembatan ya. Soal terakhir. Dalam hukum pidana dikenal dengan istilah penyertaan. Diatur di manakah pengaturan mengenai penyertaan dalam KUH pidana? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, silakan diangkat. Iya, pasal 55 KUHP, saya pasal 62. Yang benar adalah pasal 55 dan 56 KUHP. Nah, bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Jadi pasal 55 mengenai golongan yang disebut dengan mededadder atau peserta atau para pembuat, dan pasal 56 mengenai pembuat pembantu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kita udah sampai di akhir nih. Kira-kira siapa nih yang banyak menjawab soalnya? Terima kasih teman-teman, sedikit disclaimer, konten ini dibuat bukan untuk mengadu siapa yang paling pintar, tapi untuk merefresh lagi nih materi-materi kuliahnya dan mengajak penonton nantinya juga dapat belajar bersama. Gitu ya. Jadi teman-teman di YouTube juga dengan adanya program ini bisa refresh lagi materi-materi terkait pelajaran-pelajaran hukum yang sudah dipelajari baik itu di semester 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Gitu ya. Sekian video hari ini, semoga memberikan manfaat untuk Sobat LTS semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel LTS Indonesia dan ikutin kita di media sosial @LTS Indonesia, baik di Instagram, Twitter, dan media-media sosial lainnya. Sampai jumpa, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.